wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Lestari dari kelas 11 Teknik Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen transportasi. A. Hakikat transportasi. 1. Definisi manajemen transportasi. Manajemen transportasi adalah proses mengatur, merencanakan, mengoperasikan, dan mengawasi kegiatan seperti perpindahan orang atau barang supaya efisien, aman, tepat waktu, dan dengan biaya rendah. 2. Unsur transportasi. Unsur utama dalam transportasi terbagi menjadi 5, yaitu manusia, seperti penumpang dan pengemudi, barang yang diangkut, alat transportasi, seperti mobil, kereta, kapal, dan pesawat, jalur prasarana, seperti jalan, rel, laut, dan udara, tujuan dan waktu. 3. Pihak yang terdapat dalam transportasi. Pengguna jasa, seperti penumpang dan pengirim barang. Penyedia jasa, seperti perusahaan transportasi. Pemerintah, regulator, dan pengawas. Masyarakat yang terdampak. 4. Moda transportasi. Moda transportasi adalah jenis sarana yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang. Moda transportasi dibagi menjadi 4, yaitu transportasi darat, seperti mobil, bus, sepeda, motor, dan kereta api. Transportasi laut, seperti kapal laut dan feri. Transportasi udara, seperti pesawat terbang. Transportasi sungai dan danau, seperti perahu dan kapal kecil. 5. Moda transportasi publik. Transportasi publik adalah transportasi yang digunakan secara bersama-sama oleh masyarakat. Contohnya seperti bus, kereta api, MRT, RRT, dan angkot. Transportasi publik bertujuan untuk mengurangi kemacetan, menghemat biaya transportasi, mengurangi polusi udara, meningkatkan mobilitas masyarakat. 6. Kriteria kinerja transportasi. Kinerja sistem transportasi dapat dinilai dari beberapa kriteria, yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya. 7. Manfaat transportasi dalam sistem manajemen adalah memperlancar distribusi barang dan jasa, mendukung pertumbuhan ekonomi, mempermudah mobilitas masyarakat, menghubungkan daerah terpencil dengan pusat kota. B. Sistem transportasi. 1. Lingkup sistem transportasi mencakup perencanaan transportasi, pengolahan operasional, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan sistem. 2. Tujuan utama manajemen sistem transportasi adalah untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, mengurangi kemacetan dan kecelakaan, menjadi keselamatan pengguna, mendukung pembangunan wilayah. 3. Komponen dalam sistem transportasi. Komponen sistem transportasi meliputi sarana transportasi seperti kendaraan, prasarana transportasi seperti jalan, rel, dan pelabuhan, sumber daya manusia, peraturan dan kebijakan. 4. Model sistem transportasi. Model sistem transportasi digunakan sebagai alat perencanaan dan analisis, seperti untuk memprediksi jumlah kendaraan, perencanaan rute, dan menentukan kebijakan transportasi. 5. Implementasi sistem transportasi. Implementasi sistem transportasi perkotaan dilakukan untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi. Contohnya, penerapan transportasi macet seperti MRT dan BRT di kota besar. 6. Tantangan implementasi sistem transportasi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain pertumbuhan kendaraan yang cepat, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya kesadaran pengguna, keterbatasan dana. 7. Sistem angkutan multimoda. Sistem angkutan multimoda adalah pengguna lebih dari satu moda transportasi dalam satu proses pengangkutan dengan satu dokumen pengangkutan. 8. Sistem transportasi nasional. Sistem transportasi nasional merupakan keseluruhan jaringan transportasi yang terintegrasi secara nasional untuk mendukung persatuan, pemerataan, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. C. Pemilihan jenis moda transportasi. Pemilihan moda transportasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak tempuh, biaya, waktu, dan keamanan, dan jenis barang atau penumpang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen transportasi. Kesimpulannya, transportasi memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan manajemen transportasi yang baik, sistem
transportasi dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.